Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencoba dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, iman yang membawa kebahagiaan. Mungkin masih banyak orang yang berpikir bahwa mengikuti Yesus akan selalu berkaitan dengan hal-hal rohani saja. Bahkan yang lebih miris, segala berkat yang diungkapkan dalam Alkitab selalu dihubungkan dengan berkat rohani. Demikian juga dengan kekayaan, makanan, kesembuhan, dan sebagainya. Semua langsung dikaitkan dengan hal-hal rohani. Ia juga memperhatikan kebutuhan jasmani murid-muridnya, supaya mereka ini dapat makan. Ayat ini mencatat bagaimana ia secara jelas menanyakan di mana mereka dapat membeli roti untuk memberi makan orang banyak. Kabar gembira yang diwartakan Yesus mencakup semua aspek kehidupan manusia. Hari ini kita melihatnya dalam mujizat perbanyakan roti. Mujizat ini ungkapan dari kuasa dan belas kasih Tuhan, tetapi lebih merupakan pintu masuk menuju ke pemahaman yang lebih luas, yakni roti hidup. Orang-orang yang mengalami kebesaran Yesus berniat menjadikannya raja, maka Yesus menyingkir. Jika Yesus membiarkan itu terjadi, tujuan dari mujizat itu tidak tercapai. Perbanyakan roti bukan tujuan, tapi sekedar jalan untuk menguatkan iman akan keselamatan dari Bapa. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan setiap hari kita sering kurang menyadari keterlibatan Tuhan.
Mungkin karena kita lebih mengandalkan kehebatan diri sendiri. Kita terpesona oleh tawaran kenikmatan dunia. Kita juga sering menjauh dari Tuhan dan iman kita mulai goyah. Iman adalah jawaban manusia terhadap karya keselamatan yang dikerjakan Allah. Karya keselamatan tersebut hadir, salah satunya dalam bentuk mujizat yang dikerjakan Yesus dan disaksikan oleh banyak orang. Iman menggerakkan seluruh diri mereka untuk terus mencari dan meminta pertolongan kepada Yesus. Mengimani Yesus pasti selalu menghadapi tantangan. Sebagai pengikut Yesus, kita tidak boleh mudah menyerah dan putus asa. Mengimani Yesus secara total membuat hidup kita berkelimpahan berkat dan penuh sukacita. Iman selalu menuntun seluruh diri kita untuk berjumpa dengan Yesus, dan Yesus akan memenuhi semua kebutuhan kita seperti yang sudah diimani oleh orang banyak dalam kisah Injil hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.